Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailisania Labiba dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir akan membahas terkait usul fikih yang bertemakan sumber dasar hukum Islam berupa Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas yang diampu oleh Bapak Fuad Ainul Yakin. Berikut pembahasannya. Yang pertama itu latar belakang dari makalah tersebut. Sumber hukum dalam agama Islam yang paling utama dan pokok dalam menetapkan hukum dan memecah masalah dalam mencari suatu jawaban adalah Al-Quran dan juga hadis sebagai sumber yang paling utama dalam agama Islam. Al-Quran merupakan sumber pokok dengan berbagai hukum Islam. Al-Quran sebagai sumber hukum isinya merupakan susunan hukum yang sudah lengkap. Selain itu juga Al-Quran memberikan tuntutan bagi manusia mengenai apa-apa yang seharusnya ia perbuat dan ia tinggalkan dalam kehidupan kesehariannya. Sedangkan hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran, di samping sebagai sumber ajaran agama Islam yang secara langsung terkait dengan keharusan mentaati Rasulullah, juga karena fungsinya sebagai penjelas bagi ungkapan-ungkapan Al-Quran mujmal, mutlak, am, dan sebagainya. Langsung saja ke pengertiannya. Secara bahasa, Al-Quran merupakan bentuk masdar dari kata kerja qara'a, yaqra'u, qira'atan, Qur'anan, yang bermakna membaca atau bacaan. Ada yang berpendapat bahwa Al-Quran adalah masdar yang bermakna isim maf'ul, karenanya ia berarti yang dibaca atau makruh. Menurut para ahli bahasa, kata yang berwazan fu'lan memiliki arti kesempurnaan. Karena itu, Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Sedangkan pengertian menurut istilah, Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada utusan Allah Nabi Muhammad yang termaktub dalam mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir tanpa ada keraguan. Penyebutan lafaz Allah dalam pengertian Al-Quran dimaksud untuk membedakan antara perkataan malaikat, jin, manusia dengan kalamullah itu sendiri. Adapun kata Al-Munazal maksudnya membedakan Al-Quran dari kalamullah yang lainnya, karena langit dan bumi beserta isinya juga bagian dari kalamullah. Sedangkan kalimat ala Muhammad SAW dimaksud untuk membedakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum beliau. Adapun redaksi Al-Tilawati maksudnya Al-Quran merupakan firman Allah yang dibaca setiap melaksanakan ibadah. Selanjutnya, selain sebagai firman Allah kepada Nabi Muhammad, Al-Quran juga sebagai mukjizat daripada Nabi Muhammad. Mukjizat itu sendiri berarti sesuatu yang melemahkan atau perkara yang keluar dari kebiasaan. Dikatakan sebagai mukjizat karena pada saat itu masyarakat Arab jahiliyah pandai dalam membuat sastra Arab atau syair. Sastra Arab pada saat itu berbeda dalam puncak kejayaan sehingga membuat manusia berbondong-bondong, berlomba-lomba, dan juga membuat syair. Dan syair yang terbaik akan ditempelkan di dinding Ka'bah dan membuat yang bersangkutan merasa sombong. Dan yang kedua, nama dan sifat Al-Quran. Ada beberapa nama yang disandarkan terhadap Al-Quran. Dalam kitab Al-Burhan fi Ulum Al-Quran karya Al-Zarkashi, sebagaimana dikutip oleh Amruni Derajat, beliau menyebutkan ada 54 nama selain penamaan Al-Quran, diantaranya adalah Alkitab, An-Nur, Al-Kalam, Huda, Rahmah, Furqan, Asyifa, dan juga lainnya. Yang ketiga adalah kandungan hukum dalam Al-Quran. Merujuk pada pembahasan para ulama, sebagian dari mereka ada yang membagi hukum yang terkandung dalam Al-Quran menjadi 3, sebagaimana pernyataan Wahbah Zuhaili di dalam kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islamiyyi yang juga dikutip oleh Ernawati. Diantaranya adalah 1. Hukum akidah atau i'tiqadiyah, sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan manusia kepada Allah dan juga kepada para malaikat, kitab, Rasul, serta hari akhir. Yang kedua, hukum etika atau khuluqiyah, suatu perilaku yang berkaitan dengan kepribadian diri sendiri. Di antaranya adalah kejujuran, rendah hati, sikap dermawan, dan menghindari sifat-sifat buruk pada dirinya seperti halnya dusta, iri, dengki, sombong. Dan yang ketiga adalah hukum amaliyah,
suatu perilaku sehari-hari yang berhubungan dengan sesama manusia. Hukum amalia dibagi menjadi dua, yakni hukum amalah ma'allah dan yang kedua adalah muamalah ma'anas. Sebagian ulama sepakat dengan pembagian hukum Al-Quran tersebut, namun tidak berdasarkan pembagian yang sudah ada, melainkan dengan 3 bagian lain, yaitu tauhid, tazkir, dan hukum. Dari seluruh pembagian hukum di atas, menurut Hasbullah Thalib secara umum, kandungan hukum adalah Al-Quran ada 5 bagian, diantaranya 1. Al-Ahkam Al-I'tiqadiyah, suatu hukum yang berorientasi pada keimanan dan juga keyakinan. Yang kedua adalah Al-Ahkam Al-Khuluqiyah, suatu hukum yang berkenaan dengan akhlak. Dan yang ketiga, Al-Ahkam Al-Kauniyah, suatu hukum yang berkenaan dengan alam semesta. Yang keempat, Al-Ahkam Al-Ibariyah, suatu hukum yang berkaitan dengan peristiwa atau kejadian pada masa lalu. Dan yang kelima adalah Al-Ahkam Al-Syari'ah Al-Amaliyah, hukum-hukum yang mengatur perilaku dan perkataan mukallaf yang ditimbang dengan neraca syariah. Selanjutnya adalah cara Al-Quran menjelaskan ayat-ayat secara hukum. Al-Quran itu kan sumber hukum Islam yang sifatnya umum, maka sebagian besar hukum yang dijelaskan bersifat global dan hanya beberapa yang bersifat mendetail. Secara garis besar, penjelasan hukum oleh Al-Quran terdiri dari 3 cara, sebagaimana berikut. Yang pertama itu ijmali atau global, yang kedua tafsili atau terperinci, dan yang ketiga adalah isyarah atau isyarat. Selanjutnya adalah pengertian hadis. Secara etimologi, hadis itu sesuatu yang baru atau kabar. Maksudnya jadid adalah lawan dari kata al-aqdim atau lama. Seakan-akan dimaksudkan untuk membedakan Al-Quran yang bersifat qadim, sedangkan kabar maksudnya berita atau ungkapan pemberitahuan yang diungkapkan oleh perawi hadis, dan syaratnya bersambung selalu menggunakan kalimat hadatsana yang berartikan memberitakan kepada kami. Secara terminologi, hadis mengalami perbedaan redaksi dari para ahli hadis itu sendiri. Namun, makna yang dimaksud adalah sama. Al-Ghazali memberikan definisi sebagaimana berikut. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad dari perkataan, perbuatan, takdir ataupun sifat. Selain pengertian hadis, di atas istilah hadis juga sering disamakan dengan istilah sunnah, kabar, dan juga asar yang memberikan penjelasan sebagai berikut. Sunnah yang berarti jalan yang terpuji. Sunnah ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah berupa perkataan, perbuatan, takdir, sifat, fisik, atau akhlak, serta perilaku kehidupan baik sebelum diangkat menjadi Rasul. Dan yang kedua adalah kabar. Secara bahasa, kabar itu artinya an-naba atau berita. Selain itu, kabar juga berisi hadis sebagaimana telah dijelaskan di atas. Dan yang ketiga adalah asar. Secara etimologi, asar berarti sisa atau suatu peninggalan, bagian al-syair. Sebagaimana dikatakan di atas, bahwa asar adalah sinonim dari kata hadis. Artinya, ia mempunyai arti dan makna yang sama. Mayoritas ulama lebih condong atas pengertian kabar dan juga asar untuk segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, dan demikian juga kepada sahabat dan tabi'in lainnya. Yang kedua, kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Dalam Islam menempati posisi yang sakral, yakni sebagai sumber hukum setelah Al-Quran. Maka, untuk memahami ajaran dan hukum Islam, pengetahuan terhadap hadis haruslah suatu hal yang pasti. Oleh karenanya, perasaan beliau dan kemaksumannya menghendaki wajibnya setiap umat Islam untuk berpegang teguh kepada hadis Nabi Muhammad. Pendapat para ulama tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran adalah yang pertama, Al-Quran dengan sifat yang qati al-wurud, keberadaannya yang pasti dan diyakini. Dan yang kedua, hadis berfungsi sebagai penjelas dan penjabar dalam atas Al-Quran. Maksudnya, yang dijelaskan adalah Al-Quran yang kedudukannya lebih tinggi. Dan yang berikutnya adalah pengertian dari ijma. Ijma artinya kebuatan tekad untuk suatu masalah atau perjanjian tentangnya. Istilah ini memiliki 2 makna secara etimologis. Keadaan hati untuk melakukan sesuatu atau membuat keputusan untuk melakukan sesuatu dan setuju. Imam Ghazali mengatakan, keyakinan pengikut Muhammad secara khusus tentang suatu urusan agama merujuk pada umat Islam
Dan opini Al-Ghazali ini senada dengan Imam Syafi'i, menganggap ijma sebagai persetujuan umat. Dan berikutnya adalah landasan ijma. Dalil yang kokoh berupa nas Al-Quran dan Sunnah, baik secara implisit ataupun implisit. Ada berbeda pendapat tentang apakah sandaran menjadi syarat bagi suatu ijma. Yang pertama, mayoritas ulama menyatakan bahwa ijma harus berlandaskan keyakinan yang mantap, bukan hanya hasil dari taufik Allah. Yang kedua, beberapa ulama tidak mensyaratkan ijma. Ijma bisa terwujud berkat taufik Allah kepada setiap mustahid. Dan yang ketiga, fungsi ijma adalah peranannya terhadap dalil lainnya, baik nas maupun tidak. Menurut para ahli agama ahli sunnah, ijma memiliki otoritas untuk menetapkan hukum secara mandiri. Menurut ulama Syiah, ijma hanya bertujuan untuk menyatakan adanya pernyataan dari seorang yang maksum. Pengertian berikutnya adalah qiyas atau analogi. Pengertian qiyas menurut Hanafiyah itu mendefinisikan qiyas dengan lebih teknis, penerapan hukum atas sesuatu yang tidak dinaskan dengan mengaitkannya pada sesuatu yang dinaskan berdasarkan kesamaan ilat antara keduanya. Amir Syarifuddin mencatat bahwa Hanafiyah cenderung memberikan perhatian besar pada ilat yang dapat diukur secara rasional dan bersifat nyata. Qiyas itu dibagi menjadi beberapa bagian. Menurut ulama usul, termasuk Al-Amidi dan Asy-Syaukani, jika ditinjau dari perspektif kekuatan ilat yang ada, satu adalah qiyas aulawi. Qiyas yang paling utama adalah jenis qiyas di mana hukum yang ditetapkan pada cabang lebih kuat atau lebih utama dibandingkan hukum asal. Dan yang kedua adalah qiyas musawi atau qiyas yang setara. Adapun jenis qiyas di mana ilat dalam cabang semua kuatnya dengan ilat dalam asal, sehingga hukumnya juga sama. Yang ketiga adalah qiyas adna atau qiyas yang lebih rendah. Adapun jenis qiyas ini di mana hukum yang ditetapkan pada cabang lebih lemah dibandingkan hukum pada asal, karena ilat pada cabang tidak sekuat ilat pada asalnya. Qiyas lagi dibagi menjadi dua kategori berdasarkan tingkat kejelasannya hubungan antara ilat dan hukum asal. Yang pertama adalah qiyas jali. Qiyas yang jelas adalah jenis qiyas di mana kesamaan ilat antara masalah asal dan masalah cabang sangat jelas dan mudah dipahami tanpa memerlukan analisis yang mendalam. Dan yang kedua itu qiyas kafi atau qiyas yang tersembunyi, adalah jenis qiyas di mana kesamaan ilat antara masalah asal dan masalah cabang tidak terlihat secara langsung dan memerlukan analisis atau penalaran yang mendalam untuk membuktikan hubungan tersebut. Jadi dari semua pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang sholih likuli zaman wa fi kulli makan. Segala perkara yang ada pada dasarnya kembali pada Al-Quran. Sebagaimana sifat Al-Quran yaitu huda, petunjuk. Petunjuk yang benar akan berikan jalan dan solusi yang benar. Meskipun Al-Quran hanya terdiri dari 30 juz, tetapi petunjuk yang ada di dalamnya sangatlah lengkap dan mencakup semua persoalan yang ada. Dengan demikian, Al-Quran menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dengan cara yang umum, terperinci, dan sesuai pokok bahasan. Barang siapa yang hendak memahami kandungan hukum dalam ayat Al-Quran, maka wajib baginya untuk memahami sunnah Nabi. Hal ini dikarenakan korelasi antara keduanya sangatlah erat. Kedudukan sunnah menjadi sakral ketika Al-Quran hanya menjelaskan hukum secara umum. Di sini diperlukan peran sunnah Nabi sebagai perinci dari hukum yang umum. Dan ketika Al-Quran sudah menjelaskan hukum secara rinci, maka kedudukan sunnah sebagai penguat atau pemantapan dan penjelasan hukum tersebut. Jadi dari keempat sumber yang saya jelaskan tadi, bahwa Al-Quran, sunnah atau hadis, ijma, dan juga qiyas memiliki peranan yang sangat signifikan dalam membangun kerangka hukumnya relevan untuk menghadapi tantangan ekonomi kontemporer dengan pendekatan yang berbasis pada integrasi nilai-nilai keislaman. Epistemologi ini tidak hanya memberikan landasan normatif bagi pengambilan keputusan, tetapi juga menawarkan panduan praktis yang mampu menjawab kompleksitas permasalahan ekonomi modern. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan baik dalam tutur kata maupun pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.